Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today Special BNI Investor Daily Summit 2024. Masih bersama saya Adristia Cynthia. Dan saat ini kita akan mengupas soal iklim investasi di Indonesia. Topik ini juga menjadi salah satu topik dalam rangkaian dari BNI Investor Daily Summit 2024 kali ini. Dan saat ini di studio mini IDTV sudah hadir bersama kami Bapak Fitra Faisal, Senior Ekonomis Samuel Sekuritas Indonesia, sekaligus dosen FEB UI. Halo Pak Faisal, apa kabar? Ya baik, selamat siang Mbak Selamat Cynthia. siang Pak Fitra, sehat selalu ya. Sehat, Pak Fitra, ini sejauh ini bagaimana Anda melihat kondisi iklim investasi di Indonesia sejauh ini? Ya kalau kita lihat realisasi dari semester 1, investasi yang masuk ke Indonesia itu sudah 830 triliun. Artinya kalau kita melihat dari range-nya BKPM, itu sudah 67% ya, 1.239 triliun. Bahkan kalau kita juga membandingkan dengan target Pak Jokowi, tahun ini kan 1.650 triliun. Ya. Itu saja semester 1 sebenarnya sudah tercapai 50,3%. Ya jadi mungkin saja target Pak Jokowi sampai akhir tahun ini bisa tercapai ya 1.650 triliun tadi. Dan juga kalau kita lihat dari perimbangannya sudah mulai banyak juga yang di luar Jawa ya. Jadi di luar Jawa ini sudah 50% lebih. Jawa 49%. Meskipun kalau kita lihat dari konsentrasinya tentunya masih di Jawa. Nah itu saja tantangannya ya, bagaimana nanti ke depan Indonesia mampu kemudian menarik investasi yang potensinya di luar Jawa gitu kan, supaya untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang juga lebih inklusif gitu Mbak Cynthia. Oke, sejauh ini apa sih kalau Anda lihat dari kondisi perekonomian, kemudian dari sisi global juga, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para investor seperti apa saat ini? Ya tantangannya terutama dari sisi investor asing ketika ingin masuk ke Indonesia, yang mereka lihat pertama kali adalah kapasitas institusionalnya. Nah kalau kita lihat dari kapasitas institusional, maka kita harus bicara dari World Governance Indicator, ada 6 dimensi setidaknya, ada political stability, control of corruption, regulatory quality, rule of law, voice and accountability. Nah itu semua adalah dimensi-dimensi institusional yang bisa dibandingkan antar negara. Nah masalahnya untuk Indonesia kita agak stagnasi ya, ada stagnating in the middle. Nah itu yang kemudian harus kemudian di-boost dan itulah ya kemudian menjadi semacam tantangan terbesar buat pemerintah ke depan. Meskipun demikian tentunya kita juga sudah melihat kemarin sudah ada upaya-upaya seperti misalnya ada Omnibus Law ya, itu untuk kemudian melakukan proses deregulasi dari birokrasi kita yang terlalu besar ya. Nah artinya ada semacam penyesuaian, ada semacam adaptasi ya di peraturan-peraturan. Nah ini yang sebenarnya sampai sekarang pemerintah sedang lakukan dan ke depan sepertinya Pak Prabowo juga akan melihat itu sebagai tantangan yang akan dicarikan solusi-solusinya begitu Mbak Cynthia. Oke, selain tantangan, apa kira-kira alasan-alasan yang menjadikan Indonesia itu dilirik begitu oleh para investor asing? Ya tentunya salah satu potensi yang paling besar dari kita adalah bagaimana kita bisa tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi 5% menurut kita memang ya kurang, makanya Pak Prabowo kan ingin melihatnya lebih dari 5%. Tetapi itu saja, itu sudah di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Itu sebenarnya bisa meningkatkan bisa melihat atau potensi returnnya justru di situ ya, ketika pertumbuhan ekonomi dunia yang rata-rata 2-3% dan kita bisa mencapai rata-rata di atas 5%, itu menghasilkan potensi keuntungan ya buat para investor itu sendiri. Yang kedua adalah tentunya dari market yang besar. Tapi tentu kita tidak puas hanya dengan pertumbuhan ekonomi 5% dan kita tidak hanya puas dengan bagaimana populasi kita yang besar, tapi kita juga harus melihat bagaimana FDI atau foreign direct investment ketika datang itu benar-benar terutilisasi dan inklusif. Permasalahannya sekarang adalah kita melihat bahwa di Indonesia absorptive capacity dari perekonomian kita, dari sumber daya kita memang relatif terbatas. Salah satunya dari sisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita tidak terlalu compatible dengan tren investasi masa kini. Sehingga kita melihat misalnya di Maluku ada pertumbuhan ekonomi yang di atas 20% ya. Tetapi tingkat kemiskinannya stagnan. Itu artinya apa? Artinya lokalitas di situ secara regional itu kurang bisa memanfaatkan investasi yang masuk gitu kan. Kenapa? Karena memang kualitas sumber daya manusianya relatif terbatas. Nah itu yang perlu dibenahi ya di kedepannya di masa Pak Prabowo ke depan 5 tahun 10 tahun ke depan, ini merupakan PR yang juga paling besar. Karena memang sebelumnya kita membangun banyak di infrastruktur dan itu bagus. Tetapi infrastruktur saja itu ternyata tidak cukup. Karena selama 10 tahun terakhir membangun infrastruktur
itu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang 5,07% exclude pandemic years. Kalau pandemic years itu dimasukkan cuma 4,2%. Tapi taruhlah kalau kita exclude pandemic years itu 5,07%. Artinya tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi yang 5%-an. Sehingga perlu ada pilar yang lain, yaitu pilar pertama pilar kapasitas manusianya, yang kedua adalah pilar kapasitas institusi. Gitu. Oke. Berarti artinya yang salah yang mana nih? Mana yang harus diperbaiki? Tadi Pak Fitra juga menyatakan bahwa saat ini sudah dipermudah dari segala regulasinya untuk foreign direct investment masuk, tapi secara sisi lain kondisi dalam negeri kita masih belum siap begitu. Jadi stimulus yang harus diberikan kemana nih sebenarnya? Ya kalau stimulus sebenarnya sudah banyak ya, relatif banyak dan ongoing homework tentang deregulasi itu juga sedang terjadi, sedang ongoing. Tetapi tentunya perlu ada keberlanjutan ya. Dari sisi ini keberlanjutan itu adalah kita dapat meningkatkan kembali kapasitas institusional. Yang kedua adalah dapat kemudian meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, karena kalau kita bicara kapasitas sumber daya manusia itu butuh waktu ya, tidak setahun 2 tahun ya, bahkan bisa lebih. Nah, ini yang kemudian menjadi PR pemerintah ke depan ya, untuk kemudian dibenahi, karena kalau misalnya saya sebagai investor asing ingin masuk ke ASEAN, yang mana ASEAN ini sebagai tempat yang sebenarnya sekarang paling nyaman untuk menjadi tujuan investasi di era friendshoring ini, bagaimana China dan Rusia menjadi satu klaster sendiri, dan Amerika Serikat dan juga Eropa itu juga menjadi satu klaster sendiri. Friendshoring artinya Amerika Serikat ini sekarang sedang taking away their money away from China. China juga seperti itu, tetapi dia mau taruh di mana uangnya? Nah, sekarang di ASEAN. Cuma pertanyaan adalah ASEAN yang mana? Sekarang mampu menangkap peluang paling banyak adalah Vietnam. Nah, kita kan juga bersaing dengan sesama negara ASEAN, dan oleh karenanya 2 pilar tadi selain pilar infrastruktur perlu kemudian dikejar dalam 2-3 tahun ke depan. Dan kemarin juga dalam pembukaan BNI Investor Daily Summit ini juga Pak Presiden Jokowi sempat menyebutkan bahwa ia yakin bahwa Indonesia itu bisa menjadi salah satu dari 3 negara termaju di Asia, termasuk ada dari China juga, Indonesia dan juga India. Mungkin kan kalau ini Anda melihatnya? Ya sangat mungkin ya, karena kita punya potensi untuk itu, tapi potensi saja hanya menjadi potensi ketika tidak ada usaha untuk menangkap potensi-potensi tersebut, begitu kan? Untuk mewujudkan keleluasaan ekonomi yang kita miliki sekarang. Nah, makanya perlu ada kerja keras. Untuk mencapai misalnya pertumbuhan ekonomi 8% sebagai cita-cita Pak Prabowo, itu setidak-tidaknya kita butuh dalam 5 tahun ke depan itu 10.000 triliun, Mbak Cynthia. Dan 10.000 triliun itu tentu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Nah, oleh karenanya ini harus kemudian dicapai dengan bekerja sama lintas negara, tidak hanya negara-negara ASEAN tapi negara-negara yang tadi saya sebut, ada China, ada Amerika, dan kita harus mampu untuk menangkap peluang itu semua karena APBN kita terbatas. Untuk dari 10.000 triliun itu paling maksimal dalam 5 tahun ke depan kita cuma bisa memenuhi 500 triliun sampai 600 triliun. Sisanya itu memang harus dari luar. Nah, luar itu bisa kita kolaborasikan misalnya dalam bentuk blended financing, dalam bentuk pooling fund dan seterusnya, yang mana itu pada akhirnya akan mampu bermanfaat untuk kemudian melakukan proses penciptaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau terkait dengan stabilitas politik dan juga keamanan, apakah ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk bisa tetap menjaga dan juga menarik investasi begitu ke Indonesia? Betul, karena dalam World Governance Indicator tadi itu termasuk dalam 1 dimensi ya dari 6 dimensi yang ada. Political stability ya. Jadi political stability bersama-sama dengan rule of law, regulatory quality, control of corruption, government effectiveness itu kemudian mengkonsolidasi satu indeks yang namanya institution index, satu governance governance indicator dari World Bank. Nah, oleh karenanya ini sangat penting sekali ya, kestabilan politik, bagaimana juga pemerintah bisa efektif, kerjanya cepat gitu kan, dan juga kolaboratif. Ini hal-hal yang sebenarnya juga sangat disukai oleh investor. Jadi ketika itu bisa kita leverage, kita bisa naikkan posisinya, posisi ranking kita di situ, di ranking institusional, maka tentunya investor juga bisa datang ke sini. Dengan kondisi jumlah masyarakat Indonesia yang banyak ini, apakah itu menjadi sebuah kendala juga itu untuk menjaga kestabilan politik dan juga keamanan? Menurut Anda kita belajar dari berapa tahun ini gitu ya? Saya rasa ini menjadi bonus sekaligus menjadi tantangan juga buat kita. Bonusnya adalah kalau kita ingat ada demographic bonus, ini kan kita berada di satu periode di mana penduduk usia produktif kita berada pada peaknya. Cuma masalahnya demographic bonus ini akan juga menjadi demographic katastrofi kalau misalnya yang penduduk usia produktif ini itu tidak mampu terserap di industri, tidak mampu terserap terutama di sektor formal. Akhirnya akan menjadi demographic katastrofi karena
karena pada akhirnya mereka akan menjadi idle resources atau bahkan menjadi economic burden. Karena apa? Karena mereka tidak bekerja dan bahkan mengerongrong perekonomian. Nah oleh karenanya balik lagi tadi, perlu peningkatan kualitas, terutama kualitas dari sumber daya manusia, supaya mereka bisa berdaya dan bisa kemudian menjadi satu elemen penting dalam tadi yang saya sebut sebagai absorptive capacity. Ketika FDI masuk, bisa kemudian lebih inklusif. Karena apa? Kita mampu menangkap peluang itu dengan baik. Gitu. Oke, artinya berarti alasan itu bisa menjadi alasan Indonesia tidak menarik gitu untuk investasi atau seperti apa? Masih sangat menarik karena dibandingkan dengan peer group kita yang lain, kita dibandingkan Vietnam misalnya tadi yang memang sekarang sedang menuju menjadi mini China. Ya, Vietnam itu sekarang apa yang dilakukan China mereka lakukan. Tetapi permasalahan adalah Vietnam mungkin tidak sebesar kita gitu ya. Mereka memang cepat, tetapi mereka tidak besar. Nah, oleh karenanya dengan kebesaran yang kita miliki ini sudah menjadi fondasi awal. Tapi jangan kita sia-siakan. Itu apalagi apabila kita sia-siakan maka kita akan tertinggal dan semakin tertinggal dengan peer group kita yang lain. Dan konteks jaringan rantai produksi, Indonesia partisipasinya di antara negara-negara ASEAN yang lain ketika kita bicara mengenai Global Production Network, itu kita relatif di bawah. Di atas kita ada Vietnam, ada Thailand, ada Malaysia, Filipina bahkan ya. Nah kita di bawah gitu. Nah masalahnya ke depan apakah Indonesia mampu merangsek ke ranking-ranking teratas? Nah itu tergantung kita. Bagaimana kita melakukan usaha-usaha yang sifatnya outward looking. Ya bagaimana kita Pak Prabowo kan sering ya mutar-mutar ya dari ke China, ke Jepang, ketemu ke Amerika Serikat, ke Rusia, ke Turki, bahkan semuanya menjadi teman. Karena apa? Itu menjadi satu patron kebijakan ekonomi kita ke depan. Karena satu musuh ternyata terlalu banyak dan 1.000 teman terlalu sedikit. Baik, dari belajar dari kondisi-kondisi negara-negara tetangga kita, apa yang harus dipelajari, yang harus dibenahi secara urgent gitu? Kalau kita misalnya negara tetangga terdekat kita Malaysia, tahun depan mereka sudah akan keluar dari pendapatan menengah. Ya, mereka sudah akan mencapai posisi sebagai high income countries ya, di atas 12.000 US dollar per kapita. Kita masih 4.000-an. Nah, kenapa sih Malaysia bisa menjadi keluar dari kelas menengah dan sekarang menjadi bahkan tahun depan menjadi kelas high income? Ya salah satunya adalah karena mereka mengerjakan PR-PR-nya. Homework-nya apa? Ya tadi 3 pilar tadi. Infrastruktur sekarang sedang kita kerjakan dan akan terus kita kerjakan. Tapi jangan lupa bahwa ada 2 pilar yang lain. Pilar institusi dan juga adalah pilar sumber daya manusia. Nah ini yang kemudian menjadi penting ya. Karena kalau misalnya cuma berpegang pada pilar infrastruktur saja, maka ya sudah kita akan harusnya ikhlas dengan pertumbuhan ekonomi 5%. Tapi pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk kemudian melepaskan kita dari middle income trap. Hitung-hitungan saya minimal 6%. Pak Prabowo bahkan set the target lebih tinggi lagi, 8%. Dan saya rasa itu tidak masalah karena kita perlu men-set target yang setinggi-tinggi mungkin supaya kalau jatuh itu nggak nggak jauh-jauh dari angka itu gitu kan. Nah, makanya itu harus kita push dan harus menjadi target kita bersama gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita nextnya terkait dengan bagaimana kemudian di pemerintahan terbaru ini bisa tetap menjaga minat dari investor asing untuk bisa masuk ke Indonesia begitu ya. Kita akan jeda sejenak dan pemirsa Investor Market Today masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today, spesial BNI Investor Daily Summit 2024 bersama saya Adrisa Cynthia dan kami masih bersama dengan Pak Fitra Faisal, Senior Ekonomis Sambal Sekuritas Indonesia sekaligus dosen FEB UI. Pak Fitra, tadi kita lanjutkan lagi terkait dengan bagaimana kita menghadapi pemerintahan baru. Kita tahu bahwa salah satu hal yang akan dilakukan juga adalah terkait dengan keberlanjutan infrastruktur. Bagaimana menurut Anda kira-kira investor ini melihat terkait dengan hal ini? Apakah cukup menarik peminat juga dari investor? Ya, cukup menarik ya. Tapi tentunya kita harus kemudian membedakan tipikal investasi yang sesuai dengan risk appetite para investor tersebut ya. Sebagai contoh, mayoritas dari investor masih sangat meminati Jawa karena memang infrastrukturnya sudah terbangun sedemikian rupa sehingga sudah menciptakan skala ekonomis dan mereka tidak perlu harus menghadirkan ongkos-ongkos di luar yang sudah mereka rencanakan gitu kan. Nah, untuk itu sepertinya tipe pembangunan ekonomi Indonesia ke depan ketika kita bicara mengenai bagaimana pembagian porsi APBN dan non APBN, APBN harus berada di luar Jawa. Sementara nggak apa-apa investor membangun Jawa, tapi kita membangun pemerintah membangun yang di luar Jawa kan sembari kemudian menunggu hasilnya infrastruktur ketika dibangun misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, ketika itu sudah terbangun jaringannya sudah komprehensif,
barulah kemudian para investor, terutama investor asing juga akan masuk ke sana. Itu jadi tipe pembagiannya seperti itu. Dan untuk kalau kita bicara infrastruktur, yang juga menarik adalah yang memberikan efek multiplier paling besar ternyata adalah sektor yang terkait dengan green energy. Nah, sebagai contoh misalnya untuk pembangunan emisi karbon yang sampai level 0 sampai tahun 2030 itu dibutuhkan misalnya 1.000 triliun ya sampai 2030. Nah, itu bisa kemudian menghadirkan ruang pertumbuhan ekonomi ternyata meskipun mahal ya 1.000 triliun untuk 5 tahun ke depan itu kan suatu angka yang sebenarnya tidak murah. Tetapi ketika itu kemudian kita masukkan ya ke perhitungan pertumbuhan ekonomi kita, itu kemudian mampu menciptakan ruang-ruang pertumbuhan yang ternyata lumayan signifikan gitu ya. Maka brand pertumbuhan ekonomi kita ke depan harus kemudian berlandaskan brand hijau tadi. Sehingga juga kita selain untuk menangkap faktor multiplier yang paling besar, juga kemudian menangkap minat para investor, terutama investor yang berasal dari negara-negara maju. Karena sekarang negara-negara maju sangat concern terhadap isu-isu lingkungan. Ketika kita membangun brand pertumbuhan ekonomi kita yang environmental friendly, sebagaimana kita di studio sekarang semuanya hijau, saya juga pakai baju hijau, ini green. Ya. Itu adalah tipe investasi yang sangat diminati oleh asing. Meskipun mahal ya, tapi mereka memiliki semacam motivasi ya untuk kemudian membangun dunia yang jauh lebih hijau dan lebih bersahabat. Dan oleh karenanya ini ya bisa klop ya dengan tipe pembangunan ekonomi kita ke depan. Oke, yang juga menjadi menarik adalah terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter. Kita tahu kemarin RAPBN 2025 sudah diketuk. Pak Fitra melihatnya seperti apa? Apakah pembagiannya sudah cukup idealkah, sudah cukup kondusifkah untuk bisa menarik investor begitu? Tuh. Ya, ruang fiskal kita sebenarnya termasuk cukup terbatas ya untuk kemudian menghadirkan peluang-peluang pertumbuhan ekonomi. Meskipun ya tentunya fiscal capacity itu kemudian ketika dikeluarkan, beban APBN kemudian dikeluarkan, dibelanjakan, itu akan menghasilkan efek multiplier yang besar juga. Tapi masalahnya itu relatif terbatas. Kenapa? Karena salah satunya dari sisi penerimaan misalnya. Penerimaan APBN kita tahun depan 2.490 triliun dari pajak, 80 dari 2.996 triliun yang diprognosiskan tahun depan, itu 80%-nya untuk pajak, 2.490 triliun. Nah, 945 triliun diantaranya itu adalah dari VAT, PPN. Nah, permasalahannya adalah prognosis tahun ini yang 800 triliun untuk PPN itu saja mungkin anjlok ke 700 triliun. Jadi heads up di tahun depan akan ada potensi jatuh penerimaan kita 100 sampai 200 triliun. Sehingga itu bisa memperbesar ruang defisit. Ketika ruang defisit terbesar, maka ruang untuk belanja juga terbatas. Oleh karenanya, supaya bisa kemudian mengejar target-target pertumbuhan ekonomi, kita juga harus mampu untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak tanpa menaikkan rate. Ya, kemarin Pak Hasim sudah menyampaikan di teman-teman Kadin bahwa yang dikejar adalah tax ratio, bukan tax rate. Dan menurut saya itu sangat penting sekali. Kalau hitungannya Pak Hasim ada 200 sampai 300 triliun potensi pajak yang belum dioptimalkan. Saya lebih konservatif, mungkin sekitar 100 triliun. Itu dari satu sektor saja, pertambangan. Kemarin di data di tahun ini itu sebenarnya ada sedikit miss 20%. Sehingga saya rasa kalau dioptimalisasi itu bisa kemudian mencapai 100 sampai 200 triliun sebagaimana yang disampaikan Pak Hasim juga. Tanpa harus menaikkan rate, sehingga potensi belanja untuk sektor-sektor yang prioritas itu bisa dikerjakan dengan segera begitu. Oke. Nah, yang kita tahu juga untuk program-program yang akan dilakukan begitu oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah untuk menitik beratkan atau fokus membangun SDM di Indonesia. Dengan program-program yang sudah tersusun dalam quick win-nya Pak Prabowo Subianto, apakah Anda melihat ini juga sudah cukup idealkah, menjawab tantangankah untuk yang tadi Anda sebutkan juga tantangan-tantangan SDM di depan tadi? Ya, sangat mendukung. Karena apa? Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita tidak hanya cukup atau bisa bahagia dengan bersandar dari satu pilar infrastruktur saja. Kita juga harus mampu untuk mengembangkan pilar-pilar yang lain. Dan salah satu pilar yang sekarang coba dikembangkan oleh Pak Prabowo adalah pilar sumber daya manusia. Dan ini best practice ya, di negara-negara maju juga melakukan itu. Ya, setahu saya di Jepang dulu juga ada revolusi putih. Dia kasih susu ya untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun. Nah, itu sebenarnya sangat penting untuk kemudian absorptive capacity yang saya tadi sampaikan. Bagaimana kualitas sumber daya manusia bisa meningkat tanpa adanya gizi yang memadai. Sehingga kalau dikasih kemudian makan bergizi misalnya gratis, mereka dapat menyerap pendidikannya dengan baik sehingga mereka bisa menjadi aset-aset kita di masa depan dan bisa menjadi salah satu pilar yang utama untuk mampu menopang pertumbuhan ekonomi kita yang sustainable. Tidak hanya tinggi tapi sustainable gitu.
Oke. Selain tadi makan gizi gratis juga dan juga dan lain sebagainya terkait dengan kesehatan, Pak Prabowo juga salah satu beberapa hal yang juga dicanangkan adalah terkait dengan sekolah gratis, kemudian kesehatan gratis juga. Ini juga apakah cukup membantu untuk mendorong minat dari investasi begitu? Ya, betul sekali. Karena tapi memang ini butuh waktu. Ya, itu yang harus disadari. Karena kadang-kadang ada mismatch. Investor pengennya cepat, sementara kita juga butuh waktu untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga tentunya butuh ada insentif-insentif lain buat para investor itu untuk masuk. Tapi tentunya ini akan membangun fondasi atau roadmap kita di jangka panjang. Karena tadi pendidikan, kemudian makan bergizi itu sebenarnya adalah salah satu topangan buat penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas ke depan. Dan jangan sampai tadi bonus demografi yang sempat saya mention itu menjadi bukan menjadi bonus tapi bahkan menjadi katastrofi, bisa menjadi neraka demografi. Karena pada akhirnya kita banyak tapi tidak berkualitas, ya buat apa? Akhirnya akan menjadi economic burden juga. Oke, tapi kira-kira ada tantangan nggak sih Pak untuk menjalankan transisi ini dari yang sebelumnya fokus terhadap infrastruktur, sekarang fokusnya peningkatan SDM? Seperti apa Anda melihatnya? Saya rasa ini kan kalau kita bicara mengenai antar pemerintah Pak Jokowi ke pemerintah Pak Prabowo, ini temanya kan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi salah satu bagian dari pilar itu, tetapi karena infrastruktur saja tidak cukup, maka perlu ada pembangunan pilar lain. Untungnya kita sudah membangun infrastruktur selama 10 tahun terakhir, sehingga perlu ada dilanjutkan juga dengan pilar-pilar yang lain. Dan saya rasa ini bukan hal yang mendisrupt gitu ya proses pembangunan ekonomi, tapi justru kemudian ada proses pembangunan yang berkelanjutan dari pilar infrastruktur, pilar SDM dan pilar institusi gitu. Oke, kira-kira faktor-faktor ataupun sektor-sektor apa lagi nih yang kira-kira bisa diperbaiki juga atau mungkin diperbagus juga begitu ya untuk bisa menarik perhatian investor selain tadi kita udah bahas soal infrastruktur, SDM, kemudian sudah soal EBT juga begitu. Ada faktor lain apa Kak? Ya kalau kita bicara sektor misalnya tadi saya sempat mention mengenai green energy itu memberikan efek multiplier yang juga paling besar. Tapi juga kalau kita melihat ada potensi ekonomi yang lumayan besar ke depan adalah di sektor ICT. Karena di ASEAN saja dengan ASEAN Digital Economic Framework Agreement itu ditaksir bahwa sampai tahun 2030 akan ada potensi 2 triliun US dollar ya. Biar 2 triliun US dollar di ASEAN dan sepertiga diantaranya itu akan berasal dari Indonesia. Makanya potensi ya dari sektor ICT itu sebenarnya sangat signifikan. Meskipun sekarang kalau kita ukur dari sisi ekonomi, itu masih less than 5% dari GDP. Nah ini yang kemudian saya lihat menjadi satu ruang pertumbuhan ekonomi yang lain untuk kemudian bisa dikembangkan dan bisa kemudian menarik minat investasi. Gitu. Oke, nah yang salah satu hal juga yang masih suka dikeluhkan juga begitu oleh para investor adalah terkait dengan birokrasi dan transparansi. Seperti apa kira-kira harapan dari para investor ini untuk bisa tetap menjaga birokrasi dan juga transparansi ini bisa menarik perhatian investor? Begitu. Ya, tantangan itu sebenarnya sudah coba dijawab oleh pemerintah dengan Omnibus Law. Tinggal sekarang PR-nya adalah bagaimana membuat Omnibus Law ini menjadi lebih konkret. Karena Omnibus Law itu cangkangnya. Yang lain adalah yang perlu diperhatikan adalah PP-nya, peraturan-peraturan yang menyertainya. Nah ini yang kemudian menjadi pekerjaan rumah juga buat tim Pak Prabowo ke depan bahwa Omnibus Law saja itu tidak cukup, bahwa perlu ada kemudian peraturan-peraturan yang kemudian bisa lebih konkret dan bisa menjadi poin referensi buat para investor begitu Mbak. Nah, dengan kondisi global saat ini mungkin dengan kita tahu bahwa ada dampak dari ketidakpastian global, kemudian ada perubahan iklim, geopolitik juga, election juga di beberapa negara-negara kita mitra dagang kita juga. Apakah akan berpengaruh begitu ke iklim investasi Indonesia? Anda melihatnya seperti apa? Iya, sangat berpengaruh menurut saya. Seperti misalnya nanti di bulan November kita akan melihat bagaimana apakah si Trump atau Kamala yang menang, itu perspektifnya akan berbeda. Misalnya Trump kalau menang, dia akan menghadirkan perspektif kerjasama ekonomi yang lebih bilateral. Sementara kalau Kamala Harris yang menang akan lebih multilateral. Misalnya Kamala Harris akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Biden dengan Indo-Pacific Economic Framework. Nah sementara Trump mungkin akan lebih bilateral, pendekatannya lebih US ke Indonesia ketimbang misalnya menggunakan kerangka-kerangka yang multilateral. Itu saja yang perlu kita perhatikan bagaimana kemudian kita bisa beradaptasi dan mengadopsi dan bisa mengerti juga gitu ya dengan typical world leaders yang berbeda-beda ya. Untungnya Pak Prabowo sudah kemudian menyicil ya tanggung jawab itu dengan sebelumnya juga beranjang sana ya, ketemu dengan beberapa pemimpin dunia, sudah ke China, sudah ke Jepang, bahkan sudah ke Rusia dan juga Turki. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya menarik ya untuk diikuti ke depan bagaimana
Pak Prabowo juga bisa menjadi semacam simbol ikatan bagi para world leaders tersebut gitu. Oke, baik. Untuk mungkin kita bisa memberi saran atau mungkin memberi harapan juga kepada pemerintahan yang baru. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya untuk bisa tetap menjaga dan juga memitigasi begitu risiko-risiko yang bisa terjadi yang bisa menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya apa yang sudah direncanakan pemerintah itu sudah cukup baik. Oke. Tinggal permasalahannya adalah apakah bisa dilakukan di lapangan. Nah itu sebenarnya menjadi tantangan klasik pemerintah kita ya dari tahun ke tahun. Bagaimana kita membutuhkan orang atau tipe leaders yang get things done. Nah itu yang sebenarnya kita butuhkan dan itu yang juga kemudian dibutuhkan oleh investor. Kepastian gitu. Kepastian ya, kepastian sangat penting untuk tetap menjaga iklim investasi Exactly. di Indonesia. Terima kasih banyak atas insight-insightnya juga masukannya sangat menarik sekali Pak Fitra Faisal, Senior Ekonomi Samuel Sekuritas Indonesia dan juga dosen FEB UI. Salam sehat selalu Pak Fitra, terima kasih. Dan Sama-sama. pemirsa, dialog kita kali ini menutup perjumpaan kita di Investor Market Today spesial BNI Investor Daily Summit 2024 hari ini. Saya Adristia Cynthia mengucapkan terima kasih dan tetaplah di ADTV Inspirasi Investasi. Thank you, Pak Fitra. Sama-sama. Terima kasih banyak.